Pelukan Odelia terasa dingin. Jelas aksi Odelia itu menyedot perhatian. Bisikan-bisikan penasaran langsung memenuhi ruangan. Selamat pagi Nona Odelia. Seperti biasanya, Anda terlihat bersinar hari ini. Anda terlalu memuji saya, Nona Tiara. Hebat, sikapnya berubah 180 derajat. Bagaimana kabar ibu Anda? Apa beliau sudah kembali dari luar ibu kota? Sayangnya belum, Tuan. Namun beliau mengirimkan salam untuk Anda berdua. Selanjutnya mereka bertiga larut dalam percakapan yang tidak bisa kuikuti. Sedikit canggung, aku meneguk minuman dari pelayan sedikit demi sedikit. Gak ada satupun yang kukenal di ruangan ini. Ayah juga kelihatannya masih sibuk. Banyak mata yang mengamatiku, sebagian tersembunyi di balik kibasan pelan kipas-kipas, sebagian bahkan terang-terangan. Di mana sopan santun kita? Nona Odelia, siapakah gadis yang datang bersama Anda? Apa dia saudara Nona dari luar kota? Wajahnya tampak asing. Mereka memperhatikanku, tampak berusaha keras mengingat-ingat. Odelia akhirnya berbalik, lalu berjalan ke sampingku. Tuan Nyonya tidak mengenalnya. Dia Nona Tiara, putri tunggal dari Mahapati. Begitu mendengar nama ayah, kedua ningrat itu terkejut. Oh, orang-orang ini pasti sedang menilaiku. Noah bilang, acara ini kesempatanku membuat kesan pertama. Putri yang ramah. Saatnya aku pakai taktik senyuman. Aku meluruskan punggungku dan memasang senyum termanis. Senang bertemu Anda. Keduanya sedikit membukukan badan ke arahku. Senang sekali akhirnya bisa mengenal Anda. Tentu, Anda sosok yang misterius. Mulut mereka bilang senang, tapi omongan mereka nggak bisa dipercaya. Siapa sangka Anda memiliki senyum yang sangat manis, Nona? Ya, kami pikir tadinya Anda sosok yang muram karena terus mengurung diri. Harusnya gadis muda seperti Anda lebih banyak datang ke pesta-pesta. Betul sekali, bagaimana jika saya mengundang Anda ke pesta kami akhir pekan ini? Aku bisa melihat Odelia tersenyum kecut melihat interaksi kami. Kalau diingat-ingat, sebetulnya ini bukan kemunculan pertama Nona Tiara di depan publik, bukan? Anda ingat, Tuan Baskoro, ritual sedekah bumi terakhir? Tentu saja. Bagaimana saya bisa lupa? Anda betul-betul menyedot perhatian kami hari itu. Dari senyum mereka, aku bisa menangkap mereka mengejekku. Gak salah juga, hari itu aku memang konyol. Benar juga, Nona Tiara hari itu membuat semua orang khawatir, bukan? Anda tiba-tiba saja muncul dari dalam air. Kedua ningrat itu berusaha keras menyembunyikan tawa mereka. Siapa sangka keluarga Yudhistira yang terkenal tenang dan hati-hati memiliki seseorang semenarik Nona Tiara. Odelia diam-diam pasti puas karena aku dipermalukan. Aku harus menyelamatkan mukaku. Terima kasih perhatian kalian. Saya masih sangat muda dan kemarin adalah ritual pertama saya. Saya bersemangat sekali sampai sulit tidur malam sebelumnya. Saya harap kalian bisa memaklumi semangat saya yang masih menggebu-gebu. Anda tidak perlu meminta maaf, kami senang Anda baik-baik saja. Untung saja Pangeran Cloud membantu Anda saat itu. Siapa yang beruntung karena aku? Suara sangat mentari itu menyelamatkanku dari sindiran-sindiran halus mereka. Pangeran Cloud mendekatiku. Serentak kami menundukkan badan dan mengucapkan salam padanya.
Kalian sedang membicarakan apa? Tidak, aku hanya memperkenalkan Nona Tiara pada beberapa orang. Aku tahu kadang-kadang pergaulan kelas atas bisa terasa mengancam di awal-awal. Cloud menatapku dan tersenyum padaku. Sepertinya kau bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Aku senang kamu kelihatannya baik-baik saja. Aku mengangkat sedikit bagian bawah gaunku dan menundukkan badan. Ini semua berkat bantuan Anda, Pangeran. Lagi-lagi kamu terlalu formal padaku. Aku sudah memintamu santai saja. Kata-kata Cloud jelas mengejutkan Odelia dan para ningrat. Mereka mungkin tidak menduga kedekatan kami. Saya hanya berusaha menjaga sopan santun karena ini kesempatan yang formal. Untuk seseorang yang baru pertama masuk ke pergaulan kelas atas, sopan santunmu nyaris sempurna. Bukan begitu, Odelia? Meski cuma sepersekian detik, ada ekspresi masam di muka Odelia. Anda benar sekali, Pangeran. Yang lebih penting, selamat atas keberhasilan Anda mencegah perang dengan kerajaan Asoka, Pangeran. Saya senang sekali waktu ayah mau mengabarkan soal itu. Dia bahkan berhasil mencegah perang. Ini semua berkat kelihayan Anda bernegosiasi yang mulia. Betul sekali. Saya yakin kita tidak perlu mengkhawatirkan masa depan kerajaan di tangan Pangeran Cloud. Kupikir dia cuma pangeran kutu buku. Ternyata masih banyak sisi tentangnya yang belum aku tahu. Selamat atas keberhasilan Anda, Pangeran Cloud. Terima kasih, Nona Tiara. Odelia menyentuh lengan Cloud, memamerkan kedekatan mereka. Pangeran Cloud, haruskah kita merayakan keberhasilan ini? Ini adalah kabar bahagia untuk seluruh rakyat kerajaan Pertiwi. Tentu saja, pesta harus digelar. Jika Yang Mulia tidak keberatan, saya bersedia jadi tuan rumahnya. Cloud mengibaskan tangannya, tersenyum tipis. Kulihat dia tidak terlalu nyaman keberhasilannya dibesar-besarkan. Terima kasih untuk perhatian kalian, tapi sebaiknya ini tidak dilebih-lebihkan. Kita masih tidak boleh lengah karena mereka belum menandatangani perjanjian. Mereka bisa membatalkan negosiasi. Itu juga yang kukhawatirkan. Penolakan Cloud jelas membuat para ningrat kecewa. Odelia berusaha memperbaiki situasi. Kita hanya bisa berdoa semoga Sang Hyang melindungi kerajaan kita. Suara trompet tiba-tiba terdengar. Sekretaris kerajaan mengumumkan kehadiran raja dan ratu. Ayah muncul dan meletakkan tanganku di lengannya. Sudah waktunya, Nak. Kami menuju depan singgasana. Persis seperti yang biasa kulihat di film-film kerajaan. Selamat datang semuanya. Loh, itu ratu. Kok beda dengan yang kulihat di lukisan rumah Cloud? Kupikir yang kemarin itu aku berdiri bersisian dengan Odelia dan Cloud. Apa Pangeran Lee belum sampai? Belum, Paduka Raja. Benar juga, dari tadi aku belum melihat Lee. Ruangan kembali dipenuhi bisik-bisik para ningrat. Berani sekali Pangeran Lee terlambat di acara sepenting ini. Memalukan, mana bisa calon raja seenaknya begitu. Paduka, apa perlu kita menunda prosesi pembukaannya? Baru saja sekretaris kerajaan selesai bertanya, Lee masuk diikuti para ksatria bersenjata dan beberapa petinggi militer. Orang-orang terbelah seperti laut merah memberi mereka jalan. Hormat kepada Ayahanda Paduka Raja, maafkan keterlambatan kami.
Raja memberi tanda supaya rombongan Li bangun. Para ningrat masih menatap Li dengan kesal. Akhirnya kau kembali. Selamat atas kesuksesan kalian membasmi para pemberontak di perbatasan utara. Kerja bagus, laporkan perkembangan lengkapnya setelah acara ini. Oh, makanya kemarin dia dicariin prajurit. Mendengar ucapan raja, orang-orang langsung bergumam satu sama lain. Rombongan Li bubar. Li lalu mengambil posisi di sebelahku. Dua pangeran ini benar-benar gak saling sapa. Li mendekatkan mulutnya ke telingaku. Kupikir kamu jadi kabur. Ya, seseorang menyadarkanku kalau itu langkah yang bodoh. Padahal sepanjang jalan tadi aku memperhatikan. Siapa tahu aku melihatmu di antara pepohonan. Kau ini, kenapa harus pohon? Kenapa mencarinya harus di pepohonan? Li tersenyum geli. Shh, acara sudah mau dimulai. Li tersenyum mengejekku. Aku mengalihkan perhatian pada sekretaris kerajaan. Sekretaris kerajaan membungkuk hormat kepada raja dan ratu. Ia lantas mengumumkan peraturan-peraturan selama seleksi dilaksanakan. Sebagaimana tradisi, seleksi ini diadakan untuk memilih raja dan ratu yang akan memimpin kerajaan Pertiwi. Siapa yang menerima restu raja, ratu, tentunya Sang Hyang, merekalah yang akan memimpin kerajaan ini. Untuk itu, kerajaan berharap semua calon bisa mematuhi aturan. Sekretaris kerajaan membuka segulung kertas dan membacanya. Pertama, tidak boleh ada kekerasan selama seleksi berlangsung. Segala bentuk kecurangan akan berakibat pada gugurnya hak seseorang mengikuti seleksi. Bagus, jadi kompetisi ini akan jujur dan adil. Dan khusus untuk calon ratu, sekretaris kerajaan menatapku dan Odelia. Sebagai calon ratu, Anda berdua adalah calon ibu kerajaan ini. Kalian dilarang memiliki hubungan romantis dengan siapapun selain pangeran. Jika ditemukan, maka artinya kalian telah mengkhianati kerajaan dan akan dihukum mati. Hukuman mati? Apa ayah tahu soal ini? Aku melirik ayah, tapi dia tampak tidak terganggu sama sekali. Jadi dia sudah tahu dan tetap mengirimku ke seleksi. Ya juga, apa yang kuharapkan dari dunia ini. Sekretaris kerajaan memberi kesempatan pada ratu bicara. Kalian adalah tumpuan harapan kerajaan ini. Kalau dia ini ratu, perempuan di lukisan itu siapa? Akan kutanyakan pada Noah nanti. Kuharap seleksi ini bisa membawa kejayaan bagi Pertiwi di masa depan. Bukan cuma cara memperkuat kekuasaan politik keluarga atau suatu kelompok. Kalimat ratu tiba-tiba membekukan seisi ballroom. Sekilas aku bisa melihat tatapan tidak suka beberapa ningrat pada ratu. Semoga Sang Hyang memberkati kita. Semoga Sang Hyang memberkati kita. Selesai pembukaan seleksi, kedua pangeran bergabung bersama raja dan ratu. Di tengah upaya ayah memperkenalkanku pada beberapa ningrat, aku masih menangkap interaksi ratu dan Cloud. Jangankan menyapa, mereka bahkan tidak saling menatap. Apa nak? Tidak ya. Setelah itu masih banyak orang yang diperkenalkan ayah. Aku berusaha keras menghafal setidaknya nama mereka. Tuan, putrimu ternyata cantik sekali. Mendengar suara itu, kami berbalik. Yang menyapa tadi berdiri di samping Odelia. Mereka menunduk pada kami. Putri Anda pun, Odelia, sangat mengagumkan. Senang akhirnya bertemu Anda, Nona. Senang berkenalan dengan Anda. Mohon bimbingannya untuk putri saya, dia masih banyak kurangnya. Anda terlalu khawatir, Odelia sangat pintar membawa diri. Ayah tenang saja, kami tadi sudah sepakat menjadi saudara. Bukankah menyenangkan kita bisa saling membantu? Perkataan Odelia disambut tawa ayahnya. Dia menepuk bahu Odelia.
Terkadang saya khawatir karena Odelia ini masih lugu. Jika memang begitu, seleksinya malah akan jadi membosankan. Bukan begitu, Nona Tiara? Anda terlalu merendah, Tuan. Padahal Odelia tidak perlu dikhawatirkan. Dua pria itu tertawa mendengar jawabanku. Sepertinya Anda benar, saya cuma terlalu khawatir. Tapi itu kan yang dilakukan seorang ayah. Keduanya lantas membicarakan urusan pekerjaan. Aku memperhatikan Menteri Chandana mengeluarkan botol kecil dari kantongnya, lalu mengoleskan isinya ke belakang telinga. Sepertinya aku terlalu lama memandangi botol itu. Nona penasaran dengan botol ini? Ini obat yang diresepkan dokter untuk migrain saya. Apa migrainmu masih parah? Aku memilih pamit ke toilet. Semua basa-basi kelas atas ini ternyata melelahkan. Pipiku sampai sakit karena tersenyum terus. Selamat siang, Empu Agung. Siapa dia? Bahkan para ningrat hormat padanya. Para ningrat bahkan membungkuk ketika ia lewat. Tutur kata mereka jadi semakin sopan. Aku berpapasan dengannya. Pria itu tersenyum padaku. Aku tidak yakin bagaimana harus bersikap. Selamat siang, Tuan. Nona terlihat sehat. Apa aku mengenalnya? Bagaimana? Nona sudah menemukan cara memenuhi permintaanku. Permintaan? Maksud Anda? Kamu belum paham sepenuhnya ya. Sepertinya aku masih harus bersabar. Apa saya pernah menjanjikan sesuatu pada Anda? Biar ku ganti pertanyaanku. Apa kau sudah tahu bagaimana menyatukan panji merah dan putih seperti permintaanku? Panji, kamu? Jangan terburu-buru, aku datang cuma untuk mengingatkanmu. Aku akan menemuimu lagi jika kamu sudah punya jawabannya. Dengan kepintaranmu, rasanya akan mudah. Setelah bicara seperti itu, dia meninggalkanku mematung sendirian. Aku tersadar dan mengejarnya, tapi pria itu sudah hilang. Dia kucing. Cari dia. Aku menelusuri koridor, tapi pria itu benar-benar hilang. Aneh sekali, padahal harusnya dia belum jauh. Kucing itu, lain kali harusnya ku tarik ekornya. Kenapa aku tadi malah diam aja? Harusnya aku minta penjelasan. Kupukul-pukul kepalaku frustasi. Setidaknya sekarang aku tahu kucing itu ada di istana. Lain kali aku harus menginterogasinya. Aku kembali menuju ballroom, namun perhatianku teralih oleh suara-suara dari salah satu ruangan. Sayup-sayup aku bisa mendengar pembicaraan dari balik pintu yang sedikit terbuka. Kalian dengar apa kata perempuan itu? Berani sekali dia. Dia jelas-jelas menyindir kita menggunakan seleksi untuk kekuasaan. Perempuan dari kerajaan Timuriah itu semakin sombong. Mereka membicarakan ratu. Sepertinya kita terlalu lama membiarkan perempuan rendahan itu. Hati-hati bicara, kita masih di istana. Berani sekali mereka membicarakan seorang ratu seperti ini. Putri Menteri Perdagangan harus naik tahta. Kita tidak bisa membiarkan Mahapati semakin kuat. Aku berusaha mengendalikan diriku setelah apa yang kudengar. Pelan-pelan aku meninggalkan mereka. Setelah semua formalitas yang melelahkan, akhirnya aku diperbolehkan pulang.
Sampai di rumah pun aku masih belum bisa melupakan semua yang kudengar. Sepertinya seleksi ini tidak sesederhana yang kupikirkan. Setelah ini, hidupmu tampaknya akan semakin rumit, Tiara. Aku menepuk-nepuk pipiku berusaha menyemangati diri sendiri. Kutepis semua pikiran buruk. Daripada sedih, lebih baik aku belajar lebih banyak soal tempat ini. Aku mengamati seisi kamar. Apa saja yang Putri Mahapati lakukan sebenarnya? Di kamarnya bahkan tidak ada satu buku pun. Noah masuk. Ia tampak sudah tidak sabar mau menginterogasiku. Apa calon-calon suamimu tidak menyenangkan, Kak? Kok murung begitu? Aku cuma capek. Ternyata bertemu banyak ningrat itu melelahkan ya. Tadi aku bertemu orang aneh dengan rambut putih. Siapa dia? Noah malah menjitakku. Hus, yang kamu maksud itu pasti Empu Agung. Empu Agung? Pria berambut putih itu? Jangan sembarangan, Kak. Rambut putih itu tanda Sang Hyang memberkati dan sudah menyucikannya. Meski wajahnya terlihat muda, dia sudah hidup sejak raja pertama memimpin. Hah? Dia sudah kakek-kakek? Dibilang dia itu Empu Agung. Kamu kan juga empu, hebat dong. Aku tidak sesakti itu untuk jadi Empu Agung. Kalau begitu, kau tahu di mana dia sekarang? Sayangnya enggak. Empu Agung sering berkeliling ke daerah-daerah atau bertapa entah di mana. Sejak masuk kuil saja, aku baru melihatnya sekali. Buntu lagi. Tapi kenapa kakak cari Empu Agung? Apa kamu butuh sesuatu? Oh, enggak, cuman penasaran. Noah mengalihkan pembicaraan ke pembukaan seleksi tadi. Dia memintaku bercerita siapa saja yang aku temui, apa saja yang kami bicarakan. Jadi, apa pendapatmu soal Nona Edelia? Ya, dia menyebalkan. Bukan lawan yang mudah. Aku bersandar makin dalam pada kursiku. Bahuku mulai dihinggapi rasa lelah. Ayo semangat, Kak. Kakak masih punya kesempatan kok. Kamu bisa memukau para ningrat saat pesta dansa nanti. Pesta dansa? Tapi Noah, kakak nggak bisa dansa. Noah menepuk dahinya, terlihat putus asa. Kak, apa saja sih yang kamu siapkan buat seleksi? Sini. Noah menarikku bangun, tangannya langsung diletakkan di pinggangku. Biar ku ajari kakak berdansa. Setelah beberapa kali aku menginjak kaki Noah atau menabraknya, akhirnya aku bisa mengikuti langkah yang diajarkan. Kita istirahat dulu, capek sekali. Kami menikmati es teh yang dibawakan Mbok Rara sambil menyegarkan diri. Oh, aku lupa, ada yang mau kutanyakan. Tempo hari di rumah Cloud, aku melihat lukisan perempuan dengan mahkota. Kupikir dia paduka ratu. Tapi ratu yang kulihat di istana tadi bukan dia. Noah malah bergegas membekap mulutku. Dia menempelkan telunjuk ke bibirnya. Kakak ini, kita tidak boleh lagi membicarakan ratu pertama. Ratu pertama? Masa kakak lupa ratu pertama sudah meninggal? Kalau begitu, ratu yang sekarang? Tentu saja dia ibu Pangeran Lee. Jadi itu kenapa keduanya terlihat dingin? Kalau cuma gara-gara beda ibu, kenapa Lee dan Cloud kelihatan gak akur? Aduh, kamu jangan bertanya begitu di pergaulan kelas atas, Kak. Noah mengomeliku panjang lebar soal topik-topik yang boleh dan tidak boleh dibicarakan dengan para ningrat. Tapi aku benar-benar penasaran, kenapa mereka nggak akur?
Kakak nggak pernah dengar, ratu yang sekarang nggak suka sama Pangeran Cloud dan kelompok pendukungnya. Yang ku tahu, waktu ratu pertama wafat, Paduka Ratu memecat pejabat-pejabat pendukung ratu sebelumnya. Kenapa Paduka Ratu bisa memecat mereka semua? Kedua pangeran itu juga sering beda pendapat. Aku teringat lagi soal panji merah dan putih yang harus disatukan. Kakak benar-benar jadi aneh setelah tenggelam. Duh, aku terlalu terang-terangan. Aku cuma mengetesmu saja. Untungnya Noah tidak mencurigaiku lebih jauh. Aku bertekad harus mencari informasi lebih banyak dengan cara lain. Layar handphoneku menampilkan gambar Lee. Ada apa ya? Telepon dari Pangeran Lee. Noah menatapku dengan jahil. Sudah, cepat angkat. Dia mungkin udah kangen, Kak. Apa sih, Dek? Aku pergi ya, Kak. Silakan mengobrol sepuasnya. Tiara, aku tadi mencarimu sehabis pembukaan seleksi. Ada apa? Tidak. Aku cuma mau minta maaf. Waktu di rumahmu, harusnya aku yang mendengarkanmu. Tapi malah aku yang cerita. Gak masalah kok, aku senang bisa mendengarkanmu. Lagi pula aku juga memaksamu menolongku sembunyi. Tapi kamu muncul di istana pagi ini. Udah berubah pikiran? Aku berubah berkatmu. Kata-katamu kemarin membuatku berubah pikiran. Kelihatannya seleksi gak buruk juga. Kupikir kamu gak suka mendengar pendapat orang. Hei, kenapa kamu mikir gitu? Udah sana istirahat. Aku harus mengecek pasukan-pasukanku dulu. Sampai ketemu Tiara. Aku aja gak menyangka akan serius di seleksi ini. Udahlah, aku istirahat dulu. Beberapa hari setelahnya, sejak Noah mencurigaiku, aku sebisa mungkin tidak banyak bertanya. Aku mencoba mencari informasi di perpustakaan rumah, tapi tidak banyak yang kudapat. Mungkin di perpustakaan istana lebih lengkap. Sebelum itu, aku ganti baju dulu saja. Cuaca panas membuatku keringatan. Kalau gini kan lebih nyaman. Sampai di istana, aku meminta Mbok Rara menunggu di luar. Aku tidak mau usaha pencarianku diganggu. Untungnya sebagai calon permaisuri, aku bisa bebas ke sini. Aku harus cari tahu lebih banyak soal panji-panji itu dan hubungan keluarga kerajaan. Ini pasti ada kaitannya dengan misi dari Empu Agung. Aku menelusuri deretan rak-rak satu persatu, buku yang ada kaitannya. Kitab 4 Pilar Pertiwi, kitab dongeng masa lalu, kitab epos raja-raja. Ku ambil kitab epos raja-raja lalu menuju salah satu meja. Segera saja aku tenggelam dalam isi buku itu. Di sini tertulis cerita lengkap masing-masing raja yang sekarang. Ini dia. Disebutkan bahwa setelah raja sekarang dewasa, ia dinikahkan dengan putri keluarga Ningrat. Demi memperkuat posisi raja yang saat itu masih berstatus putra mahkota, dari pernikahan itu lahirlah Cloud. Setelah naik tahta, raja mengambil seorang penari istana kiriman kerajaan Timuria sebagai selir. Selir itu melahirkan bayi bagi sang raja. Saat usia Pangeran Cloud 4 tahun, ratu pertama wafat karena sakit keras yang dideritanya. Aku teringat percakapanku dengan Lee di taman. Sedikit demi sedikit, aku mulai memahami maksudnya. Istirahatlah sebentar, kamu sudah kelamaan membaca. Aku mengangkat wajahku dan menemukan Pangeran Cloud bersandar di salah satu rak di hadapanku.
Hai Tiara. Sudah berapa lama dia di situ? Terang abadi bagi titisan dewa Pangeran Cloud. Maaf, aku terlalu serius sampai tidak sadar kamu datang. Cloud malah terkekeh melihatku panik. Dia menghampiriku. Tidak masalah, aku senang-senang saja memperhatikanmu kok. Kamu sedang baca apa? Cloud melirik buku yang kubaca. Aku buru-buru menutupnya. Ini bukan apa-apa. Aku menyembunyikan buku itu ke belakang. Cloud jadi makin curiga. Aku sedang iseng membaca saja. Apa aku nggak boleh tahu apa yang kamu baca? Kutundukkan kepalaku, tidak berani menatap wajah Cloud. Aku sebetulnya sedang belajar lebih banyak soal kerajaan. Setelah pembukaan seleksi kemarin, aku sadar aku masih tertinggal dari Odelia. Ragu-ragu aku mengintip reaksi Cloud. Cloud malah mengajakku duduk kembali. Menurutku kamu tidak kalah dari Odelia. Kamu cuma menghiburku. Jelas-jelas semua ningrat memuja Odelia. Cloud mengunci tatapannya ke mataku. Jantungku mulai berdegup kencang. Kau gadis yang manis dan pintar. Meski banyak yang belum kamu tahu, tapi kamu bekerja keras mengejarnya. Meski kelihatannya terbuka pada banyak orang, tapi kamu menyimpan banyak rahasia dalam hatimu. Bagaimana dia bisa menilaiku sedalam itu? Cloud tersenyum dan menepuk lembut pucuk kepalaku. Semangatlah, kau bisa mencariku kapan saja kalau butuh bantuan. Aku harus mengecek beberapa persiapan di sini. Persiapan? Ada acara penting apa? Hari ini utusan kerajaan seberang datang. Kami akan mengajaknya berkeliling istana. Paduka Ratu telah tiba. Ratu masuk. Kami membungkuk menghormatinya. Terang abadi bagi rembulan pertiwi Paduka Ratu. Kebetulan sekali, aku sedang mengecek kondisi perpustakaan sebelum kedatangan utusan kerajaan seberang nanti siang. Pangeran Cloud, apa semuanya siap? Anda tidak perlu khawatir Paduka Ratu, semua sudah siap. Tentunya kau tidak akan membuat kesalahan kan? Tatapan tajam Ratu tertuju pada Cloud. Ternyata hari ini utusan itu akan datang. Bagaimana sosok Cloud saat menghadapinya nanti ya? Nona Tiara, jika kau senggang mungkin kau mau ikut menyambut utusan kerajaan. Ini akan jadi pengalaman bagus untukmu sebagai calon ratu. Sebagai calon ratu, kamu mau menemaniku menyambut utusan kerajaan Asoka? Aku mendampingi Cloud sebagai calon ratu. Dengan senang hati. "20 menit kemudian, aku sudah mendampingi Cloud menyambut utusan kerajaan seberang. Bagaimana kalau aku melakukan sesuatu yang menyinggung tuan utusan? Tenang saja, percaya sedikit pada dirimu. Kamu siap?" Aku meletakkan tanganku di lengannya. Kami menyalami utusan kerajaan seberang. "Selamat datang, Tuan." "Selamat datang, Tuan." "Terima kasih sambutannya yang mulia." Suasana cair kembali serius begitu jamuan makan siang selesai. Negosiasi berlangsung alot. Syarat kerajaan seberang supaya mau berdamai terlalu banyak dan makin memberatkan. Kami tidak bisa menerima syarat yang Tuan ajukan. Kalian orang-orang pertiwi ini kaku dan sulit diajak bicara. Tidak ada pilihan lain. Masalah ini kita selesaikan di medan perang. Tuan tidak berpikir perang hanya akan merugikan kedua pihak. Yang saya bicarakan bukan kita, tapi rakyat.
Pantas saja para ningrat memujinya. Cloud benar-benar lihai. Meski diskusi ini alot, dia masih bisa tenang dan tersenyum. Apa ini keputusan bijak, mengorbankan ratusan ribu rakyat untuk masalah ini? Anda menghina kami. Ketegangan semakin memuncak. Cloud meminta negosiasi ditunda. Mari kita tenangkan diri dulu. Bagaimana jika kita memainkan permainan kesukaan Anda, Tuan Utusan? Pelayan meletakkan papan catur di atas meja. Wah, catur. Baiklah, saya harus peringatkan dulu. Di kerajaan, saya tidak terkalahkan. Saya harap saya tidak membuat Anda bosan. Bidak demi bidak diluncurkan. Cloud menyusun pertahanan. Sementara utusan kerajaan bermain dengan agresif. Permainan Cloud oke juga. Kalau begini, Cloud masih punya kesempatan menang. Saat langkah-langkah semakin kilat dijalankan, sebuah benturan menjatuhkan seluruh bidak dan mengacaukan permainan. Sayang sekali, Tuan. Bagaimana jika kita ulangi? Tidak bisa, saya hampir menang. Kita susun lagi aja seperti tadi. Bidak-bidak kembali disusun sesuai posisi terakhir. Bidak itu tempatnya bukan di situ tadi. Pria tua licik berani-beraninya menodai permainan catur yang suci. Aku harus membantu Cloud. Kukeluarkan sapu tanganku, lalu cepat-cepat menulis serangkaian langkah untuk mengatasi kecurangan pria itu. Kutitipkan sapu tangan itu ke pelayan pribadi Cloud. Cloud menyadari ada sesuatu yang ditulis di sapu tangan itu. Dia tersenyum padaku. Kuharap Cloud bisa mengerti maksudku. Setelah beberapa langkah, posisi berbalik. Cloud jelas unggul, sementara utusan kerajaan mulai panik. Pertandingan pun berakhir dimenangkan Cloud. Seisi ruangan bertepuk tangan. Rasakan. Permainan Anda hebat sekali, Yang Mulia. Maafkan saya, Tuan Utusan, tapi pujian itu bukan milik saya. Maksud Anda? Cloud menunjukkan sapu tangan dariku. Wajah Tuan Utusan merah padam. Siapa pemilik sapu tangan itu? Para pengawal kerajaan seberang bersiap dengan tombak mereka. Habis aku pasti membuatnya tersinggung. Ragu-ragu aku mengangkat tanganku. Seisi ruangan tegang. Milik saya, Tuan. Kau? Masa nasibku berakhir di tangan kerajaan lain? Aku menundukkan kepala, menunggu reaksi selanjutnya utusan kerajaan. Hahaha, hebat sekali. Apa? Gimana? Anda pasti menyadari kelakuan saya, Nona. Benar sekali, Tuan. Anda sengaja memanfaatkan bidak-bidak yang jatuh. Hebat sekali. Nona bisa main catur. Catur itu hobi saya. Utusan kerajaan mengangkat tangannya tanda menyerah. Baiklah. Ternyata kalian juga orang yang cukup menarik. Seisi ruangan menarik napas lega. Kulirik ayah, wajahnya terlihat bangga. Nona, datanglah ke kerajaanku. Aku ingin memperkenalkan putraku padamu. Cloud tiba-tiba mencengkram tanganku, lalu menarikku ke belakangnya. Maaf, tapi gadis ini calon ratu kerajaan Pertiwi. Ekspresinya terlihat serius. Tangannya mencengkram begitu kuat. Yang Mulia, diamlah dulu. Jangan bilang kamu mau berkenalan dengan putranya. Aku memilih tidak mengeluarkan sepatah kata pun lagi. Kehangatan terasa menjalar dari punggung Cloud.
Butuh waktu agak lama sampai utusan kerajaan mencerna maksud Cloud. Ternyata begitu, sayang sekali Nona. Tapi kalian berdua terlihat serasi. Aduh, kenapa wajahku terasa panas? Setelah ketegangan mencair, negosiasi dilanjutkan. Kedua kerajaan akhirnya sepakat menandatangani perjanjian damai. Usai melepas utusan kerajaan, Cloud mendekatiku. Maafkan kejadian tadi, aku terbawa suasana. Tak masalah, aku mengerti. Kami berdiri dengan canggung. Terima kasih atas bantuanmu. Membantumu curang. Kamu yang berhasil membuatnya menandatangani perjanjian itu. Selamat. Omong kosong, tentu saja itu berkat kerja kerasmu. Cloud menyentuh ujung rambutku. Harusnya sekarang kamu gak minder lagi kan sama Odelia? Cloud meninggalkanku untuk menemui pejabat-pejabat lainnya. Benarkah aku gak perlu minder lagi? Selama membantu Tiara dalam proses seleksi, Noah masih harus menjalani pelatihannya sebagai calon empu kuil suci. Akhirnya latihan hari ini selesai juga. Waktunya pulang dan mengecek Kak Tiara. Sampai di lorong, teman-teman Noah sedang mengobrol dengan seru. Menurut kalian, siapa yang akan menang seleksi? Keluarga Yudhistira memiliki posisi lebih tinggi dan kekuatan politik. Mereka juga tidak main-main. Tapi koneksi keluarga Candana juga nggak bisa diremehkan. Mereka lagi ngomongin seleksi ratu. Gimana pendapat mereka soal Kak Tiara ya? Noah sembunyi di balik pilar dan menajamkan pendengarannya. Aku pribadi lebih mendukung Nona Tiara. Nona Odelia memang anggun, tapi Nona Tiara tidak kalah cantik dan ramah. Aku mengerti maksudmu. Bukankah Nona Tiara punya pesona tersembunyi? Dia benar-benar tipeku. Kalau bukan calon empu, aku pasti sudah mengajaknya berkencan. Mereka sudah gila. Noah melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Ia langsung menghampiri mereka. Cukup, kalian ngapain? Pembicaraan kalian gak pantas untuk calon empu. Lah, Noah? Kamu dengar semuanya? Kami cuma ngobrol kok, jangan terlalu serius. Oh iya, Nona Tiara kan kakak sepupumu ya? Jangan-jangan kamu cemburu? Haha, kamu takut kehilangan kakak sepupumu ya? Noah tidak menjawab mereka, tapi malah menggenggam bahu temannya. Dia menggelengkan kepala, tatapannya terlihat sangat serius. Siapa yang cemburu? Aku mengatakan ini karena aku gak mau kehilangan kalian. Dengarkan aku. Jangan pernah membicarakan kakakku seperti itu lagi. Wah, sepertinya dia benar-benar cemburu. Haha, iya, tenang saja Noah, kami gak akan merebut kakak kesayanganmu kok. Teman-temannya masih asyik menggoda Noah. Noah tidak bisa bilang alasan sesungguhnya.
Dasar anak-anak bodoh. Untung paman gak dengar. Andai mereka tahu, paman gak akan segan mengotori tangannya demi membasmi serangga yang mengganggu putrinya. Kalian berhutang nyawa padaku tahu. Hari ini Noah pun berhasil menyelamatkan nyawa orang lain. Tinggal 3 hari sampai pesta dansa, rumah semakin sibuk. Guru tata krama bolak-balik memastikan penampilanku tanpa celah. Noah terus menyempurnakan langkah dansaku dan berkali-kali menguji pengetahuanku. Pertanyaan berikutnya, apa yang kakak tahu tentang keluarga Baskoro? Mereka memiliki banyak kapal di Pelabuhan Utara, aktif menjual hasil-hasil laut. Keluarga mereka baru kehilangan kepala keluarganya dan saat ini Nyonya Baskoro yang memimpin. Mereka mendukung Pangeran Lee karena sejak lama masuk dalam barisan pembaharu. Ayah dan Noah mengangguk puas mendengar jawabanku. Mata mereka berbinar bangga. Kamu benar-benar sudah siap, nak? Aku bukan apa-apa tanpa kalian. Apa kamu sudah menyiapkan hadiah untuk Raja dan Ratu? Hadiah? Ayah melirik Noah tajam. Noah, jangan bilang kamu... Maafkan aku, Paman, aku lupa. Hadiah apa yang kalian bicarakan? Begini, aku lupa memberitahumu soal hadiah untuk Raja dan Ratu. Biasanya calon permaisuri akan menyiapkan itu sebagai bentuk bakti kepada Raja dan Ratu. Apa kakak tahu mau memberikan apa? Hadiah ya? Apa yang bisa kuberikan pada orang yang sudah punya semuanya? Oh, seingatku Ratu menyukai wangian. Kalau begitu bagaimana kalau lilin aromaterapi? Aku pernah membuatnya waktu ujian praktik di sekolah. Ayah dan Noah tampak bingung mendengar ideku. Lilin apa, nak? Sepertinya di sini tidak ada yang namanya lilin aromaterapi. Ayah percaya saja, aku cuma butuh belanja beberapa bahan ke pasar. Aku dan Noah menyelinap di antara orang yang hilir mudik di pasar. Bukankah itu Putri Mahapati? Sedang apa dia di sini? Salam Nona cantik, izinkan pedagang rendah seperti saya mengundang Anda ke kios kecil saya. Saya punya bawang kualitas terbaik yang pasti akan Nona dan Tuan suka. Pedagang itu menggiring kami ke kiosnya. Tumpukan bawang putih dan merah langsung menyambut kami. Wah, betul-betul kualitas nomor 1. Tentu saja Tuan, di seluruh pasar ini bawang jualan saya yang terbaik. Silakan Nona dicicipi. Mencicipi bawang mentah utuh. Kunyah semua. Aku mencicipi sesiung bawang putih yang disodorkannya. Tuhan, lindungi aku. Di gigitan pertama, rasa manis yang lembut langsung memenuhi mulutku. Enak. Aku ganti mencicipi sesiung bawang merah. Sedikit asam, tapi segar. Apa saya bilang Nona, biar saya bungkuskan untuk Tuan dan Nona Ningrat ya. Kakak punya bakat alami membuat rakyat mencintaimu. Sambil membungkuskan bawang untuk dibawa pulang, pedagang itu terus mengajak kami bercakap-cakap. Tapi kedua pangeran kita pun betul-betul sesuai julukan mereka. Yang satu begitu tampan dan manis seperti bawang putih, yang lain sedikit asam, tidak ramah, dan kejam. Maksud Bapak? Ah, bukan. Maksud saya... Ampun Nona, Tuan, jangan hukum saya. Aku mengabaikan pedagang itu, tapi kata-katanya membuatku kepikiran. Kejam? Maksudnya Li? Kak, kenapa diam saja? Oh maaf, aku masih kepikiran kata-kata pedagang tadi. Kenapa dia menyebut Li kejam? Noah tampak menimbang sesaat sebelum menjawab. Ada cerita di antara rakyat, katanya Pangeran Lee tidak segan menghabisi siapapun yang berseberangan dengannya.
menghabisi orang. Lee. Omong kosong. Noah cuma mengangkat bahunya. Keresahanku terpaksa kutunda karena semakin banyak orang yang menyapa kami. Sikap ramah mereka begitu mengesankan. Di sini orang-orang bahkan masih saling bantu. Di tempat asalku, semua sibuk memikirkan diri sendiri. Kamu mencari apa sih, Kak? Ini daftar belanjaannya. Noah membacanya satu persatu. Dia lantas mengusulkan supaya kami berpencar dan kembali bertemu dalam 1 jam. Aku menelusuri pasar sesuai arahan Noah. Tapi wangi seperti apa yang disukai Ratu ya? Lihat itu, kasihan sekali anak itu. Orang-orang berkerumun membangkitkan penasaranku. Aku berusaha menembus kerumunan itu. Pencuri kecil, rasakan hukumanmu. Ampun Tuhan, ampun. Ningrat itu memukuli anak kecil. Apa yang dipikirkannya? Orang-orang ini juga malah menyorokinya pula. Aku berlari ke hadapan bocah itu. Cukup, hentikan. Apa kamu tidak malu menyiksa anak kecil? Minggir Nona, jangan ikut campur. Pencuri ini sudah berani mencuri makananku. Aku bisa merasakan tubuh kecil itu bergetar di balik punggungku. Jika dia mencuri, maka bawa saja ke polisi. Bukan begini caranya. Nona, saya cuma memberi sedikit pelajaran pada anak pelayan itu. Nona pergi saja lanjutkan aktivitas Nona. Nada bicaranya terkesan merendahkanku. Ada apa ini? Seketika tidak ada satupun yang berani buka mulut. Pemuda ningrat itu langsung menceritakan kejadiannya pada Lee. Tatapan dingin Lee membuatku tak berani memprediksi tindakannya. Serahkan masalah ini padaku. Aku yang akan menghukum anak itu. Tunggu dulu, tidak bisa. Dia sudah cukup dipukuli. Lee mengabaikanku dan menarik bocah itu pergi. Pemuda ningrat itu tersenyum puas. Hei! Tahan Lee. Tunggu. Aku menahan lengan Lee. Lee cuma menatapku sesaat, lalu melengos. Tunggu, ku bilang. Kamu gak bisa begini. Lepaskan dia. Lee tetap melangkah. Aku bersikeras tidak mau melepaskan peganganku. Sampai di ujung gang sempit, dia tiba-tiba berhenti. Ini koin, belilah makanan untukmu. Terima kasih pangeran. Anak itu langsung berlari pergi. Maafkan aku. Tadi itu memalukan sekali. Apa dia marah? Kami kembali ke jalan utama pasar. Kerumunan orang sudah kembali ke aktivitasnya. Apa yang kau lakukan di pasar? Aku sedang mencari hadiah untuk raja dan ratu. Apa mungkin kamu tahu wangi kesukaan Paduka Ratu? Sesaat Lee tampak berpikir keras. Ada satu bunga yang selalu ada di sisi tempat tidur ibuku. Benarkah? Apa namanya? Mariposa maiden oclavasa, jenis Quercus nicolausius patronosula. Apa? Lee mengulanginya lagi. Tetap saja aku tidak bisa mengingatnya. Apa ibumu gak bisa menyukai bunga lain dengan nama yang sederhana? Kenapa? Ini ada hubungannya dengan hadiahmu. Aku berniat memberikan wangian kesukaan Paduka Ratu. Lee tampak berpikir sebentar, lalu menarikku pergi. Kita mau kemana? Sudahlah, ayo. Ayo kemana? Katanya cari bunga. Kamu butuh bunga itu kan? Tokonya di ujung sana. Aku mengikutinya sampai ke toko bunga. Dia betul-betul membantuku membeli bunga itu. Berkatnya aku berhasil membeli bahan baku utama hadiahku. Terima kasih sudah menemaniku. Bagaimana bisa orang ini tega menghabisi orang yang lawannya?
Li sudah akan pergi, tapi aku menghentikannya. Sebelumnya aku banyak dengar kalau kamu ini kejam dan gak ragu menghabisi siapapun. Tapi aku yakin mereka salah. Ternyata kamu orang yang lembut. Kenapa dia gak bilang apa-apa? Apa aku salah bicara? Oh tidak. Kamu pulang sendiri? Enggak, Noah menungguku di dekat air mancur. Kalau gitu aku duluan, masih banyak pekerjaan. Li meninggalkanku tanpa berkata apapun lagi. Sore ini, Li dipanggil untuk minum teh bersama Paduka Ratu dan Raja. Aroma tehnya sangat enak. Kau menyukainya? Ini hadiah dari Mahapati Yudhistira. Bagaimana menurutmu, Li? Tehnya enak kan? Li cuma diam. Raja menatap cemas. Dari tadi, Li tidak bisa fokus, pikirannya masih dipenuhi kejadian tadi. Orang yang lembut, aku. Paduka Ratu menyadari pikiran anak bungsunya ada di tempat lain. Ia tersenyum misterius. Li, kamu habis latihan ya? Iya. Kamu sudah siap untuk rapat dengan ningrat lain setelah ini? Iya. Siapa yang lebih kamu sukai di antara Nona Odelia dan Nona Tiara? Nona Tiara ya? Iya. Apa bu? Oh. Wah, sepertinya tidak ada gunanya aku mencemaskanmu, nak. Dia baru sadar kalau Paduka Ratu menjebaknya. Tunggu, yang tadi itu bukan apa-apa. Aku cuma asal jawab. Maksudku, kami mengerti. Percintaan anak muda ya. Ho. Terserah deh. Li yakin Paduka Ratu dan Raja Chandra sama sekali tidak mendengarnya. Aku bergegas pulang dan membuat lilin spesial untuk Ratu. Hasilnya tidak memalukan juga. Ternyata pelajaran sekolah ada gunanya juga. Semoga Raja dan Ratu suka dengan hadiahku. Aku tidak menyangka akan berusaha keras membuat mereka terkesan. Padahal sebelumnya aku menganggap semua ini omong kosong. Jika ini catur, Odelia bisa mengalahkanku dalam sekali serangan. Baik pertahanan maupun kemampuan menyerangku payah. Putri Mahapati itu, dia bahkan gak menyiapkan dirinya sendiri. Tuan, tunggu. Kalian tidak bisa masuk begitu saja. Minggir. Ada apa ini? Sekretaris kerajaan muncul diikuti sejumlah pengawal bertombak. Telunjuknya langsung terarah padaku. Tangkap dia. Dua pengawal langsung menyergapku. Tunggu, ada apa ini? Nona
Nona Tiara, Anda ditangkap atas tuduhan pengkhianatan terhadap kerajaan.